Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Saifuddin. Kami di sini kelompok 12 akan menjelaskan tentang jaringan Islam liberal. Langsung saja, pertama kita mengenal jaringan Islam liberal. Pertengahan tahun 2001, nama Islam liberal mulai dikenal luas di Indonesia. Segera nama itu menjadi perbincangan di tengah masyarakat dengan semboyan Islam yang membebaskan. Kelompok yang kemudian mengusung bendera jaringan Islam liberal disingkat JIL atau JIL, yang berhasil membelot perhatian banyak kalangan, baik yang pro maupun yang kontra. Di Indonesia, penyebaran Islam liberal telah berlangsung sejak awal tahun 70-an, yang termasuk tokoh pemikir liberal antara lain yakni Nurholis Majid, Masdar Masmudi, Gunawan Muhammad, Johan Effendi, Jalaluddin Rahmat, Nazaruddin Umar, Komarudin Hidayat, dan Ulil Absar Abdallah. JIL selalu membuka diri pada pengembangan wawasan keislaman yang lebih dinamis, yakni diantaranya adalah keterbukaan pintu ijtihad pada semua aspek, penekanan pada semangat religio etik bukan pada makna literal sebuah teks. Selanjutnya, kebenaran yang relatif bukan dan plural, pemihak pada minoritas dan tertindas, kebebasan beragama, dan kepercayaan Islam liberal menganggap bahwa urusan agama itu lebih penting. Secara historis, pemikir-pemikir Islam liberal banyak yang mendukung demokrasi, menentang teokrasi, jaminan pada hak-hak kaum perempuan, hak-hak non-muslim di negara Islam, dan pembebasan terhadap kebebasan berpikir. Salah satu tema yang paling hangat dibahas oleh komunitas pemikir liberal Islam adalah perlunya pemisah yang tegas antara agama dan politik atau agama dan negara. Dalam pandangan Islam liberal, agama berbeda dengan politik. Agama berurusan langsung dengan Tuhan yang berimbas pada manusia. Sedangkan politik adalah urusan antara manusia yang imbasnya juga antar manusia. Tidak ada sakralitas dalam politik, yang ada hanya etika. Sementara dalam agama ada hal-hal yang memang sakral. Jaringan Islam liberal atau JIL memberi semangat berpikir dalam mengartikulasi nilai-nilai keagamaan yang lebih holistik dan universal, sedang juga dengan mengedepankan sikap ilmiah dan argumentatif. Menurut JIL, satu-satunya menuju kemajuan Islam adalah dengan mempersoalkan cara kita untuk menafsirkan agama. Jaringan Islam liberal juga mempunyai konsep tentang pluralisme agama. JIL menjadi gerakan yang penuh kontroversi karena gagasan-gagasan yang mereka usung berbeda dan bertentangan dengan pemikir Islam mainstream. Salah satu gagasan kalangan Islam liberal yang kontroversial adalah ide tentang pluralisme agama, yakni menurut JIL, pluralisme agama paham yang menyatakan semua agama sama, semua menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Sering kita mendengar bahwa Islam tidak hanya sekedar agama tetapi jalan hidup. Pendapat lain bahwa Islam bukan sekedar agama tetapi sebuah peradaban. Selama ini Islam merupakan sesuatu yang lebih besar dari pengertian sebuah agama. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa agama merupakan konsep yang kurang tepat untuk diterapkan dalam Islam. Kaum liberalisme menduga penolakan terhadap kata agama untuk Islam disebabkan oleh rasa yang ingin membedakan Islam dari agama-agama lain. Jika Islam disebut juga sebagai agama, berarti Islam disamakan dengan agama-agama lain. Menurut pandangan Islam liberal, meskipun agama didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli mereka, cenderung menganggap kata agama sebagai kata praktis yang bisa dipakai untuk menyebut sistem kepercayaan apapun, termasuk Islam. Selanjutnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pluralisme agama menurut JIL. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, yang mana analisanya adalah disimpulkan dari ayat Al-Maidah ayat 48 tersebut bahwa agama itu berbeda-beda dari segi aturan, yakni syariat, dan pandangan kehidupan, yakni akidah. Oleh sebab itu, pluralisme bukan diartikan sebagai penyamaan agama. Selain itu, Tuhan tidak menghendaki kamu menganut agama tunggal. Keragaman tersebut untuk menguji kita semua. Ujian tersebut dalam bentuk seberapa banyak kita memberikan kontribusi kepada sesama manusia. Kemudian dari ayat di atas, yakni Al-Maidah ayat 48, dapat diambil kesimpulan bahwa semua agama itu akan kembali kepada Allah.
maupun Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, kembalinya kepada Allah. Hanyalah Tuhan yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan perbedaan di antara berbagai agama. Sebagai manusia kita tak boleh mengambil alih wewenang Tuhan tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Naufal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rifki Darmawan dengan NIM U 2018-1101 akan menjelaskan tentang persepsi dari Islam liberal mengenai gender. Kami di sini mengutip dari pendapatnya salah satu tokoh liberal, yaitu Nurcholish Madjid. Beliau mempunyai 3 gagasan mengenai gender tersebut. Gagasan yang pertama ialah gagasan mengenai persamaan manusia, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan al-musawah. Gagasan kesetaraan gender Nurcholish Madjid dapat diamati melalui ide persamaan antar sesama manusia yang menurutnya bersumber dari doktrin tauhid. Nurcholish Madjid berpandangan bahwa tauhid sejatinya memiliki efek pembebasan diri, atau dalam bahasa Inggrisnya self-liberation, dan pembebasan sosial. Di antara implikasi dari pembebasan sosial ini adalah paham egalitarianisme. Berpijak pada prinsip ini, maka tauhid menghendaki sebuah sistem kemasyarakatan yang demokratis, berdasarkan musyawarah, dan tidak membebankan atau membenarkan adanya absolutisme di antara sesama manusia. Kemudian yang kedua ialah gagasan beliau mengenai perspektif tentang institusi perkawinan. Salah satu ulasan yang menarik perhatian beliau adalah mengenai institusi perkawinan. Hal ini disebabkan karena bicara soal perkawinan berarti membicarakan perihal hukum keluarga. Menarik bahwa di antara berbagai bentuk hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran, tidak ada yang lebih rinci daripada hukum keluarga yang mengurai soal perkawinan dan segala hal lainnya yang menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Dalam ajaran Islam, keluarga merupakan unsur sentral dan sekaligus merupakan sendi utama masyarakat. Karena di atas landasan unit-unit keluarga yang sehatlah akan terbina bangunan masyarakat yang sehat. Kemudian yang ketiga ialah pandangan beliau mengenai jilbab dan hijab. Nurcholish Madjid merupakan salah satu tokoh yang sangat antusias mengkritik opini barat tentang jilbab dan hijab. Dengan mengutip pandangan Armstrong bahwa sangat lazim di kalangan lelaki dan perempuan modern, terutama di barat, menganggap jilbab dan hijab sebagai praktek yang merendahkan martabat perempuan. Pandangan keliru barat tersebut perlu diluruskan. Perintah memakai jilbab merupakan perintah Al-Quran, tetapi apabila kita telusuri secara historis, sebagaimana diungkapkan oleh Karen Armstrong, pemakaian jilbab itu diterapkan bagi para istri Nabi karena adanya keperluan yang mendesak guna melindungi mereka dari penghinaan dan sindiran yang dilontarkan oleh kaum munafik di Madinah terhadap Nabi melalui istrinya tersebut. Selain itu, jilbab diterapkan untuk mereka sebagai lambang martabat mereka dan posisi tinggi mereka sebagai ummahatul mukminin. Dari latar belakang pemikiran di atas, Nurcholish Madjid bermaksud menegaskan bahwa awalnya hijab itu dimaksudkan sebagai simbol penghormatan terhadap para istri Nabi dan menjadi indikasi bagi ketinggian status sosial mereka. Makna pemakaian hijab atau jilbab atau hijab ini bagi para istri Nabi menjadi semakin jelas setelah wafatnya Nabi, ketika para istrinya tampil di muka umum sebagai figur yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh, baik secara agama, budaya, dan bahkan secara politik. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tentang universalitas HAM dalam Islam.
Abdullah Ahmad An-Naim sebagaimana terlihat pada pemikirannya tentang perbandingan antara syariat Islam dan hak asasi manusia internasional. Menurut An-Naim, hak asasi manusia adalah sesuatu yang universal, dimiliki oleh setiap tradisi budaya termasuk agama-agama. Oleh karena itu, mestinya ada suatu standar hak asasi manusia universal yang dapat diberlakukan secara universal pula. Kesulitan utama dalam membangun standar universal hak asasi manusia adalah bahwa setiap tradisi memiliki sumber-sumber ajaran yang menjadi acuan kebenaran dan norma. Dan biasanya setiap tradisi masyarakat yang superioritas atas tradisi lain. Maksudnya menyatakan superioritas atas tradisi lain agar mendapatkan loyalitas anggota. Namun bukan berarti tidak dapat dicari titik temu dari keberagaman tersebut. Satu prinsip normatif umum yang dapat menopang standar universal hak asasi manusia dan dimiliki oleh semua agama dan tradisi besar di dunia ini adalah prinsip timbal balik atau reciprocity, yaitu bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Kendalanya adalah adanya kecenderungan tradisi-tradisi kultural, khususnya keagamaan, untuk menolak penerapan prinsip-prinsip resiprositas bagi anggota tradisi lain atau bagi kelompok tertentu dalam lingkungannya. Syariat Islam termasuk yang memiliki kecenderungan demikian, dengan adanya aturan-aturan diskriminatif terhadap wanita lain dan non-muslim serta masalah perbudakan. Hal ini menyebabkan syariat tidak cukup memadai untuk dijadikan landasan bagi hak asasi manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.